Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ekonomi Lintas Minat untuk anak-anakku kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Darang. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat, keadaan dengan bugar sehingga kita bisa belajar untuk hari ini ya. Oke, kita akan bahas materi yang selanjutnya setelah kemarin kalian terakhir bahas tentang kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan nih. Kita akan bahas next selanjutnya itu keadaan alam Indonesia atau apa sih faktor yang mempengaruhi dari kebutuhan itu sendiri. Nah, meskipun kalian masih belajar di rumah saja, masih belajar dalam jaringan atau daring, mudah-mudahan ini tidak menjadi penghambat kalian untuk bisa selalu belajar. Ibu doakan kalian selalu sehat dan selalu bersemangat ya. Nah, oke, kita langsung saja kita belajar ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nih, ada beberapa faktor yang menyebabkan si individu atau kita itu punya kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada dari kondisi lingkungan, ada dari kondisi agama, ada adat istiadat dan juga peradaban. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ada yang disebut dengan kondisi lingkungan. Kenapa sih kita punya kebutuhan yang berbeda? Nah, pasti disebabkan oleh kondisi lingkungan ya. Tentu saja ya, kondisi lingkungan itu akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Misalnya ketika kalian di lingkungan sekolah, kebutuhan kalian akan berbeda ketika kalian di dunia kerja, atau misalnya ketika kalian di lingkungan sekolah atau kalian sekolah, kebutuhannya akan berbeda dengan mereka yang tidak sekolah tentunya ya. Itu adalah dari kondisi lingkungan. Yang kedua dari segi agama. Kita tahu sebagai agama Islam kita Oke, next. Selanjutnya dari segi agama kita tahu sebagai agama Muslim, kebutuhan kita akan berbeda dengan mereka yang beragama Nasrani. Kebutuhan rohani ya, kebutuhan rohani kita mungkin sholat, pengajian, lalu mengaji. Nah, kalau misalnya kebutuhan rohani bagi Nasrani ya mungkin pergi ke gereja, bernyanyi dan lain sebagainya. Itu dari kebutuhan rohani. Kalau dari kebutuhan jasmani, kita tahu kalau yang agama Muslim itu tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan seperti babi, anjing, ular dan lain sebagainya. Tapi kalau di agama Nasrani tidak. Nah, yang selanjutnya ada dari adat istiadat. Adat istiadat antara satu adat, satu suku dengan suku yang lainnya juga berbeda dan kebutuhannya pun mungkin akan berbeda ya. Yang selanjutnya ada dari peradaban. Nah, kalau peradaban ini jelas sangat bisa dilihat ya. Kalau peradaban zaman dulu mungkin tidak butuh itu yang namanya HP. Jangankan zaman dulu lah, zamannya ibu kecil misalnya, zamannya ibu sekolah SMA pun itu baru punya HP. Kalau sekarang anak-anak itu sudah punya HP. Nah, itu kebutuhan yang berbeda dari zaman dulu dan zaman sekarang. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat biaya peluang. Nah, di sini ada definisinya terlebih dahulu nih. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi biaya peluang itu
itu sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu ya. Nah, next selanjutnya nih, apa sih manfaat biaya peluang nih? Oke, cobalah jawab pertanyaan di bawah ini. Seorang pegawai dapat pergi ke kantornya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan naik bus, biayanya ongkosnya yaitu Rp15.000. Lalu yang kedua yaitu dengan taksi dengan biaya Rp50.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa biaya peluang jika memutuskan untuk naik taksi ini? Berapa sih biaya? Nah, tadi apa? Berapa sih biaya yang dikorbankan untuk jika dia memutuskan untuk naik taksi? Oke. Nih, bisa dijawab ya. Nah, selanjutnya ada biaya sehari-hari nih. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan yang lain nih. Jadi biaya sehari-hari itu akan muncul dari kegiatan apa saja yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kalau biaya peluang itu muncul dari kegiatan lain yang kita tidak bisa lakukan. Contohnya apa nih? Karena Ibu akan terangkan lebih jauh tentang biaya peluang karena di sini nanti kalian akan pada kenyataannya soalnya itu akan hitung-hitungan. Nah, misalnya gini. Misalnya, Ibu Dewi adalah seorang lulusan S1 Sarjana Pendidikan Ekonomi. Nah, dia melamar ke beberapa instansi pekerjaan. Yang pertama yaitu melamar ke Bank BBB. Nah, di sana dia akan mendapatkan upah setara UMR Purwakarta yaitu sebesar Rp4.039.000. Nah, yang kedua, Ibu Dewi melamar menjadi pengurus koperasi di Koperasi Garuda misalnya. Nah, dia mendapatkan intensif sebesar Rp1.500.000. Dan yang ketiga, Ibu Dewi juga melamar sebagai pengajar di SMA Negeri 1 Darangdan dengan insentif atau gaji misalnya sebesar Rp3.000.000. Nah, Ibu Dewi memutuskan untuk mengajar di SMA Negeri 1 Darangdan. Berapakah biaya peluang yang hilang? Nah, oke. Sudah dicatatkan ya. Sekali lagi, Bu Dewi melamar ke Bank BB dengan gaji sebesar Rp4.039.000. Yang kedua, Bu Dewi mendaftarkan sebagai pengurus koperasi Garuda dengan insentif berapa tadi itu? Rp1.500.000. Lalu Ibu Dewi memilih untuk mengajar di SMA Negeri 1 Darangdan dengan insentif Rp3.000.000. Berapa biaya peluang yang hilang? Nah, dari definisinya nih kita lihat lagi ya. Biaya peluang itu muncul dari kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh Ibu Dewi karena dia memilih untuk mengajar? Iya, betul. Jadi dia tidak bisa bekerja di Bank BBB dengan insentif sekian dan dia juga tidak bisa bekerja di koperasi tersebut dengan intensif sekian. Tetapi
Yang namanya biaya peluang ini adalah biaya yang hilang ketika kita memilih sesuatu. Karena di sini ada 3 pilihan, kalau kita memilih satu maka akan hilang satu juga dong, karena kita nggak bisa dong memilih dua-duanya ya. Jadi biaya yang hilang adalah sebesar gaji yang ada di bank BBB. Nah, gaji yang terbesar itu adalah yang hilang karena dia memilih untuk mengajar. Oke, next selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Nih, jadi prinsip ekonomi itu kita pengorbanan itu sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang tertentu, maksimum atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang tertentu pula. Jadi bisa diukur ya. Oke. Next selanjutnya prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen dalam melakukan kegiatan itu menjadi lebih terarah, rasional, dan juga cermat. Nah, dalam ekonomi, dorongan yang berasal dari dalam diri mampu membuat orang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan motif ekonomi. Oke, next selanjutnya prinsip dan motif ekonomi. Ada yang disebut dengan motif produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, ini nggak perlu dijelaskan lagi ya, mungkin kalian nanti bisa searching. Apa itu konsumsi, produksi, distribusi. Yuk, selanjutnya kita bahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Nih, ternyata ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga rumpun ya. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu teori ekonomi, dan juga ekonomi terapan nih. Sebagai individu pasti kita mempunyai kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhan hidup pasti setiap individu akan mempertimbangkan secara rasional mengenai cara menggunakan sumber daya atau pendapatan agar pengguna dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran yang maksimal kepada individu ataupun masyarakat. Nah, dalam mempelajari semua itu nih diperlukan analisis-analisis ekonomi yang dibedakan menjadi 3 golongan ini nih. Yang pertama ada yang disebut dengan teori ekonomi deskriptif. Apa sih ilmu ekonomi deskriptif itu? Nah, ilmu ekonomi deskriptif itu cabang dari ilmu ekonomi yang menggambarkan tentang keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Nah, ilmu ekonomi ini juga digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik untuk menyajikan keadaan ekonomi, baik ekonomi makro ataupun ekonomi mikro. Nah, contoh dari ilmu ekonomi deskriptif ini, misalnya kita kemarin kita menganalisis tentang pendapatan ya, pokoknya kalau deskriptif itu adalah yang bisa dihitung ya, dihitung dan berbentuk angka-angka ya, jadi angka, kurva. Nah, itu adalah teori ekonomi deskriptif. Ini misalnya
pembahasannya tentang pendapatan nasional, jumlah pengangguran, atau neraca pembayaran. Oke, next selanjutnya ada yang disebut dengan teori ekonomi. Nih, teori ekonomi ini bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang mekanisme kegiatan ekonomi. Nah, teori ekonomi ini dibagi jadi dua nih. Ada yang disebut dengan makro dan mikro. Gini, teori ekonomi makro itu skupnya atau ruang lingkupnya itu lebih besar daripada teori ekonomi mikro. Nih, teori ekonomi makro itu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang unit-unit ekonomi secara agregat atau keseluruhan, seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Jadi, ilmu ekonomi makro ini skupnya, tadi kata Ibu bilang, ini lebih luas. Jadi, ini lebih kepada nasional ya. Nah, jadi kalau yang membahas tentang nasional yang mempengaruhi suatu negara, ini disebut dengan ekonomi makro. Tadi contohnya ada pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, atau kebijakan pemerintah. Nah, sedangkan ekonomi mikro ini skupnya lebih kecil, ini bukan nasional tetapi misalnya di dalam sebuah perusahaan atau RTK atau RTP, rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Nih, teori ekonomi mikro ini bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku unit-unit ekonomi secara individu. Misalnya, teori perilaku konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, atau keuntungan perusahaan. Nah, laba rugi perusahaan. Nah, itu dibahas dalam ekonomi mikro. Nah, jadi harus dibedakan ya, kalau misalnya pembahasan kita tentang negara atau misalnya menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut negara, menyangkut nasional, itu adalah ekonomi makro. Sedangkan kalau menyangkutnya individu, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, perusahaan, itu adalah ekonomi mikro. Oke, sudah paham ya? Yang selanjutnya ada yang disebut dengan ekonomi terapan. Nih, apa sih ekonomi terapan? Nih, ekonomi terapan ini adalah bagian dari cabang ilmu ekonomi juga yang menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam bentuk deskriptif. Dengan kata lain, ilmu ekonomi terapan merupakan penerapan teori-teori ekonomi yang dalam praktek kehidupan masyarakat secara nyata, seperti penerapan ekonomi koperasi dan juga perusahaan. Jadi, kalau ya ini terapan dari ilmu teori ekonomi. Kalau di sini misalnya ngebahas tentang koperasi ya, ekonomi mikro misalnya bahas tentang koperasi, dan di sini di ekonomi terapan itu dilaksanakan, ngebahas misalnya tentang pendapatan, menghitung pendapatan. Nah, di ekonomi terapan ini diterapkan atau dilaksanakan. Oke, slide selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Masih tentang pembagian ilmu ekonomi, di sini ada metodologi ilmu ekonomi. Mungkin ini tidak terlalu akan dijelaskan ya, nanti kita akan fokus ke ekonomi syariah. Yang pertama, melakukan observasi dan memilih teori, lalu mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Selanjutnya, menggunakan asumsi dan juga model. Nih, ada pembagian ekonomi, jadi setiap orang itu perlu mengisi atau mempelajari ilmu ekonomi karena setiap orang itu akan menghadapi yang namanya kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan. Nih, oke, kita akan bahas tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah yaitu sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Ini menurut menurut muslimin
tahun 2016. Oke, dalam pembagian ilmu ekonomi nih, pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang metodologi ilmu ekonomi. Nah, di sini tidak akan bahas terlalu panjang juga ya. Yang pertama ada melakukan observasi dan memilih teori ya. Dalam metodologi atau penelitian memang kita harus observasi masalahnya terlebih dahulu, lalu menentukan teori mana yang cocok dengan permasalahan atau atau pemecahan permasalahan yang terjadi. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Nah, setelah kita melakukan observasi, lalu kita tahu masalahnya itu apa. Nah, kita bisa merincikan atau merumuskan permasalahan berupa rumusan masalah, lalu menentukan variabel-variabel mana yang terkait dan hipotesisnya kira-kira seperti apa. Hipotesis itu keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya itu seperti apa. Lalu selanjutnya menggunakan asumsi dan juga model. Oke, tidak usah dibahas lebar-lebar, kalian bisa searching karena belum waktunya kalian penelitian juga. Yang penting ini panduannya ya. Oke, next selanjutnya ada nah ini. Setiap orang perlu menguasai atau mempelajari ilmu ekonomi. Karena apa? Karena setiap orang itu akan menghadapi yang namanya kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, kita bahas selanjutnya tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini adalah ilmu yang membahas tentang ekonomi menurut sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukumnya atau syariah. Ini menurut buku Muslimin tahun 2016. Nah, sekarang ini tahun 2000-an ke sini itu banyak bermunculan bank-bank syariah, bank-bank yang katanya tidak seperti bank-bank yang lain. Katanya prosedur, tata cara, hukumnya itu sesuai dengan norma-norma Islam katanya. Oke. Nah, apa sih ciri-ciri dari ilmu ekonomi syariah? Ciri-ciri atau yang membedakan sistem ekonomi konvensional yang biasa yang kalian tahu, dan sistem ekonomi syariah. Yang pertama kita lihat dari kepemilikan faktor-faktor produksi. Kalau dalam ilmu ekonomi konvensional, kepemilikan faktor-faktor produksi ini mutlak dimiliki oleh konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksi itu ada apa aja? Ada sumber daya alam dan juga skill. Sumber daya alam itu semuanya dimiliki oleh konsumen menurut teori ekonomi konvensional, dan skill juga pekerja itu dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Nah, kalau ke ekonomi syariah di sini dikategorikan menjadi 3. Ada pemilik faktor produksi pribadi, ada pemilik faktor produksi punya negara, dan juga ada faktor produksi milik bersama. Nah, oke. Selanjutnya ada dari sistem rangsangannya. Sistem rangsangan atau yang membuat ekonomi syariah itu maju ya. Di sini nih, menurut republika.co.id, masyarakat ekonomi syariah memerlukan komitmen kerjasama berupa dukungan kelembagaan dan kontribusi semua anggota masyarakat dalam berbagai peran sosial. Dalam ekonomi kerjasama memerlukan penggerak ekonomi syariah
harus tetap menjaga dan lebih meningkatkan kepedulian lembaga terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan kebutuhan masyarakat yang kurang terakses oleh jaringan diantaranya. Nah, jadi menurut republika.co.id ini masyarakat untuk membangun sistem rangsangan itu masyarakat ekonomi itu memerlukan komitmen dan kerjasama berupa dukungan kelembagaan. Oke, selanjutnya alokasi sumber dayanya juga berbeda dengan konvensional. Lalu ada jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan dalam ekonomi syariah. Lalu ada penghapusan riba dan implementasi zakat. Nih, menurut sistem ekonomi syariah itu tidak ada yang namanya riba seperti di konvensional, tetapi diganti dengan bagi hasil. Oke, selanjutnya nih, perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dalam proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Nih, oke, ini slide terakhir ya. Ekonomi syariah nih, bank syariah itu tidak mengenal sistem bunga katanya, baik bunga yang diperuntukkan dari nasabah yang menjamin uang atau bunga yang dibayarkan ke penyimpan dana. Ya, seperti tadi yang Ibu bilang, di ekonomi syariah itu adanya bagi hasil. Oke, untuk tugasnya nanti akan ada di link tugas. Terima kasih untuk hari ini. Bab 1 hari ini sudah selesai. Kita next pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bab 2 setelah nanti kalian PHB. PHB ini murni dari bab 1 semuanya. Kalian sudah ada slide-nya kan ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu belajar di rumah saja, tidak berkeliaran kemana-mana, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.